Dari daerah latihan pertempuran Korps Marinir, saya, Sersan Adinda, akan memberikan informasi terkini, teraktual, dan terpercaya prajurit petarung Korps Marinir di dalam maupun di luar negeri yang akan kami hadirkan untuk Anda dalam Marinir Sepekan. Prajurit Korps Marinir Wilayah Barat melaksanakan olahraga bersama Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI Dr. Muhammad Ali SEMM MTR Opsla beserta Komisaris Utama PT Pertamina Bapak Insinyur Simon Aloysius Mantiri yang dilaksanakan di Kesatrian Marinir Hartono Cilandak, Jakarta Selatan. Guna mempererat hubungan silaturahim dan meningkatkan kerjasama dengan insan media Korps Marinir TNI Angkatan Laut menggelar olahraga fun shooting bersama rekan-rekan awak media dalam rangka Media Gathering Korps Marinir tahun 2024 yang dihadiri langsung Komandan Korps Marinir Mayor Jenderal TNI Marinir Endi Supardi dan para pemimpin redaksi serta awak media dari berbagai media mulai dari media elektronik, cetak, radio, dan online. Acara yang bertemakan sinergitas Korps Marinir dengan media massa siap mendukung publikasi yang cepat, tepat, dan akurat. Hal ini dilaksanakan di lapangan tembak Yusman Puger Kesatrian Marinir Hartono Cilandak, Jakarta Selatan dan dihadiri 60 awak media dimulai pukul 07.00 waktu Indonesia Barat, diawali dengan registrasi peserta di lapangan Yusman Puger, briefing pelatih menembak kepada peserta, pelaksanaan lomba menembak antar awak media menggunakan pistol G2 Combat kaliber 9 mm jarak 25 meter, sambutan Komandan Korps Marinir, sambutan perwakilan dari media, ramah tamah, pengumuman sekaligus pembagian hadiah lomba menembak, foto bersama serta doorstop dengan awak media. Teman media disebarkan, tanpa media sekali lagi saya tidak bisa. Bertempat di Gedung Balai Samudra Kelapa Gading, Jakarta Utara, Komandan Korps Marinir Mayor Jenderal TNI Marinir Endi Supardi didampingi oleh Ketua Gabungan Jalas Nastri Korps Marinir Nyonya Nana Endi Supardi menghadiri kegiatan pembekalan Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI Dr. Muhammad Ali SEMM MTR Opsla kepada perwira remaja lulusan AAL Angkatan 69 yang sebelumnya dilantik oleh Presiden Republik Indonesia di Istana Negara. Seorang pemimpin harus jujur, profesional, tangguh, dan pantang menyerah. Hal tersebut disampaikan Komandan Korps Marinir Mayor Jenderal TNI Marinir Endi Supardi saat memberikan pengarahan dan pembekalan kepada 13 perwira remaja Korps Marinir lulusan Akademi Angkatan Laut Angkatan 69 yang dilaksanakan di Taman Wanarata Mako Kormar, Jakarta Pusat. Mewakili Kepala Staf Angkatan Laut Komandan Korps Marinir Mayor Jenderal TNI Marinir Endi Supardi menghadiri acara pembukaan International Open Indoor Skydiving Championship Kapolri Cup tahun 2024 bertempat di Gedung Tan Satrisna Wintainal Makobrimob Cikas, Bogor, Jawa Barat. Di ruang rapat Brigade Infanteri 1 Marinir Cilandak, Jakarta Selatan, Komandan Korps Marinir Mayor Jenderal TNI Marinir Endi Supardi didampingi Wadan Kormar Brigadir Jenderal TNI Marinir Suherlan menerima paparan dari Komandan Komando Latih Korps Marinir Kolonel Marinir Dede Harsana mengenal kesiapan latihan anti teror Denjaka TNI AL dan lomba pembinaan Satuan Korps Marinir tahun 2024. Untuk membangun komunikasi dan kerjasama yang baik serta memperkenalkan beberapa alat pertahanan dari Republik Korea Selatan, Wakil Komandan Korps Marinir Brigadir Jenderal TNI Marinir Suherlan didampingi para asisten dan kormar, Kadis Komlek Kormar dan Dandenma Mako Kormar menghadiri undangan acara Splendid Dinner dari Atas Pertahanan Republik Korea Selatan untuk Indonesia, Kolonel N. Lee Judeok bertempat di Sokdal Resto M1 Lantai 1, Jalan Metro Pondok Indah, Jakarta Selatan. Komandan Posmar 1 Brigadir Jenderal TNI Marinir Umar Faruk menerima tim audit dari Inspektorat Kementerian Pertahanan yang dipimpin oleh Kolonel CZI Agus Setianto selaku Auditor Madya Kemhan RI yang diterima di lapangan tembak Yusman Puger Kesatrian Marinir Hartono Cilandak, Jakarta Selatan. Dalam kegiatan tersebut, tim audit akan meninjau salah satu alutsista Korps Marinir, yaitu senjata MLRS 122 mm Norinco Batalion Roket 1 Marinir.
Pelajari kemampuan diri kalian sehingga kalian bisa mengoptimalkannya. Mari kita kerjakan yang terbaik bagi kejayaan Pasmar 1 dan tetap jaga disiplin sebagai seorang prajurit, ucap Komandan Pasmar 1 Brigadir Jenderal TNI Marinir Umar Faruk saat memberikan motivasi kepada para atlet Pinsat Pasmar 1 di lapangan tembak Yusman Bogor Kesatrian Marinir Hartono Cilandak, Jakarta Selatan. Marinir Sayang Papua dalam rangka memperingati hari ulang tahun ke-62 Batalion Infanteri 6 Marinir, prajurit Marinir Yonif 6 Marinir melaksanakan bakti sosial donor darah di daerah penugasan yang dilaksanakan di RSUD Dekai, Kabupaten Yakuhimo, Papua. Komandan Pasmar 2 Brigadir Jenderal TNI Marinir Muhammad Nadir menghadiri safari pembinaan mental terpadu tahun anggaran 2024 di Indoor Spot Kesatrian Marinir Sutedi Senaputra Karangpilang, Surabaya. Safari Bimtal terpadu dilaksanakan dalam rangka untuk membentuk prajurit TNI Angkatan Laut yang bermental tangguh dan berakhlak mulia, serta memiliki jiwa nasionalisme militan, rela berkorban, pantang menyerah dan sehat. Di samping itu juga untuk membekali keluarga prajurit dan PNS TNI Angkatan Laut agar memahami secara utuh pentingnya pembinaan mental dalam menghadapi tantangan tugas ke depan yang semakin berat dan kompleks. Dalam rangka meningkatkan kedisiplinan dan kekompakan, prajurit Batalion Infanteri 5 Marinir melatih peraturan baris per baris siswa dan siswi SMA Negeri 8 Surabaya yang dilaksanakan di lapangan apel SMA Negeri 8 Surabaya, Jalan Sultan Iskandar Muda 42 Semampir, Surabaya, Jawa Timur. Prajurit Batalion Roket 2 Marinir berhasil menciptakan aplikasi berbasis Android yang diberi nama aplikasi FCR atau Firing Calculation of Rocket yang berfungsi untuk mempermudah dan mempercepat perhitungan penembakan sehingga meningkatkan kecepatan dan ketepatan dalam penembakan. Komandan Pasmar 3 Brigadir Jenderal TNI Marinir Sugianto memimpin briefing pembukaan latihan Posko 1 Operasi Amfibi Triwulan 3 di ruang OYU Kompi A Yonif 11 Marinir Kesatrian Marinir Abraham Octavianus Atururi Katapop, Distrik Salawati, Kabupaten Sorong, Papua Barat Daya. Dalam briefingnya, dan Pasmar 3 menginstruksikan kepada penyelenggara dan pelaku latihan untuk mengikuti dan memahami pentahapan proses pengambilan keputusan militer untuk selanjutnya diaplikasikan dalam manuver lapangan. Dalam rangka mempertajam keterampilan dan kemahiran tempur, prajurit Batalion Marinir Pertahanan Pangkalan 10 Jayapura Pasmar 3 melaksanakan latihan menembak yang bertempat di lapangan tembak Lantamal 10, Jalan Amfibi, Kelurahan Hambadi, Distrik Jayapura Selatan, Kota Jayapura, Papua. Guna mengantisipasi sesuai tugas pokok Yonmar Hanlan 10 untuk menggelar pertahanan pangkalan, prajurit Batalion Marinir Pertahanan Pangkalan 10 Jayapura Pasmar 3 ikut dalam penilaian uji terampil gladi tugas tempur Pangkalan 1 dan Pangkalan 2 Pangkalan Utama TNI Angkatan Laut 10 Jayapura yang bertempat di Mako Lantamal 10, Jalan Amfibi, Kelurahan Hamadi, Distrik Jayapura Selatan, Kota Jayapura. Brigade Infanteri 4 Marinir BS menggelar apel pagi organik gabungan yang berlangsung secara tatap muka dan melalui video conference terpusat di lapangan apel Yonif 7 Marinir Ketapang, Kecamatan Teluk Pandan, Kabupaten Pesawaran, Lampung, yang dipimpin Komandan Brigif 4 Mar BS, Kolonel Marinir Supriyadi Tarigan. Kegiatan ini diikuti seluruh satuan di jajaran Brigif 4 Mar BS, diantaranya Yonif 7 Marinir, Yonif 9 Marinir, sedangkan Yonif 8 Marinir di Berandan dan Yonif 10 Marinir di Batam mengikuti secara video conference. Usai mengikuti apel organik secara vikon, prajurit petarung Yonif 10 Marinir melaksanakan Hanmarch dalam rangka memelihara dan meningkatkan kemampuan fisik prajurit Batalion Infanteri 10 Marinir di Kesatuan Yonif 10 Marinir Stokok, Batam. Untuk menumbuhkan dan meningkatkan disiplin, kerjasama, kekompakan, dan solidaritas, para pelatih marinir dari Puslatsus melatih siswa-siswi pelajar dengan peraturan baris per baris yang merupakan rangkaian masa pengenalan lingkungan sekolah yang berlangsung selama 3 hari di Mako Puslatsus Gerati, Pasuruan.
Di Hawaii, Amerika Serikat, prajurit Korps Marinir TNI Angkatan Laut yang tergabung dalam Satgas Latma Multilateral Rim of the Pacific 2024 mengikuti beberapa latihan bersama, di antaranya Force Integration Training, pemegalan materi ancaman bahaya atau chemical, biological, radiological, and nuclear, dan taktik pertolongan pertama dan evakuasi medis pada korban saat di medan pertempuran atau Tactical Combat Casualty Care yang digelar di Marine Corps Base Hawaii. Dalam rangka pelatihan bersama Platoon Exchange 2024 antara Korps Marinir TNI Angkatan Laut dengan USMC, prajurit Korps Marinir Indonesia dan USMC memperdalam materi mulai dari serangan raid darat, close quarters battle atau close water combat, taktik operasi darat, menembak lorong reaksi, jungle survival, pengepungan dan pembersihan kampung, pengepungan dan penggeledahan rumah, pemindahan ke belakang, dinamika pertahanan yang digelar di Pusat Latihan Pertempuran Marinir 5 Baluran, Karangtekok, Situbondo, Jawa Timur. Tetap semangat, jangan pernah menyerah, dan berikan yang terbaik untuk Korps Marinir. Dari Filosofi Monumen 6 Tuntunan Prajurit Korps Marinir, saya Sersan Adinda, mewakili kerabat kerja Dispen Kormar, pamit undur diri, sampai jumpa minggu depan. Jalos Veva, Jaya Mahe, Marinir.